Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya tetap berdoa semoga kita semua teman-teman dimanapun kalian berada, semoga Allah selalu memberikan kesehatan, kemurahan rezeki, hidup berlimpah, hutangnya cepat dilunaskan, dan yang paling penting tetap selalu saya katakan bahwa yang paling penting adalah semoga kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala atas semua dosa yang kita lakukan. Karena lagi-lagi saya katakan bahwa ketika Allah sudah mengampuni dosa kita, insya Allah masalah apapun yang terjadi pada diri kita itu akan dibereskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara-caranya, bukan dengan cara kita. Makanya jangan melawan. Patuh sama Allah, ikuti perintahnya. Insya Allah hidup ente bakal senang, hidup ente bakal melimpah, hidup ente bakal kaya, insya Allah. Ya baik teman-teman semuanya, seperti biasa tetap berdoa. Tetap tuliskan doa terbaikmu di kolom komentar. Alhamdulillah ya Allah hari ini saya berlimpah. Alhamdulillah ya Allah hari ini hutang saya lunas. Terus katakan walaupun faktanya berbeda nggak apa-apa. Tetap selalu berdoa dengan cara bersyukur. Insya Allah ketika terus kita berdoa ya Allah terima kasih Alhamdulillah ya Allah, pasti teman-teman semuanya saya katakan lagi-lagi pasti hidup ente berubah. Karena orang yang makin bersyukur dengan kondisi apapun insya Allah perubahan hidup, jalan keluar dari semua persoalan akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang pasti ketika terus kita bersyukur pada Allah dengan kondisi apapun, hidup akan berubah, hutang akan dilunaskan, dan yang paling penting doa cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya baik teman-teman semuanya ya. Oke, sebelum kita materi, saya izin deh yang ingin konsultasi sharing ke saya terkait masalah hutang boleh deh WA ke saya, itu nomor saya tampilin ya, itu nomor saya asli bukan nomor yang lainnya. Yang ingin konsultasi sharing-sharing tanya masalah hutang boleh kita WA, atau insya Allah kalau telepon saya ada waktu saya angkat, kalau enggak ya WA saja. Kita akan bahas secara tuntas akar-akarnya insya Allah. Ya baik teman-teman semuanya, hari ini saya bahas tentang hutang ya. Karena memang hutang ini kalau dibahas gak ada selesainya ya. Dan saat sekarang ini siapa sih orang yang nggak punya hutang kira-kira gitu ya. Nah gini, ada pertanyaan tuh. Tadi malam tuh ada yang nelpon saya. Saya sebutin nggak ya? Nggak usah saya sebutin. Orang itu dari Jambi. Beliau seorang TNI. Nelpon ke saya, Pak, saya terpuruk. Hutang saya 1,4 miliar. Usaha saya bangkrut, bisnis saya hancur, rumah tangga saya hancur. Saya sudah berusaha cari solusi, telepon ke teman, cari nasabah, cari kerjasama dengan perusahaan lain, tapi semuanya nggak saya temukan. Tolong dong Pak, kasih saya solusi. Solusi apa yang paling cepat supaya saya keluar dari semua ini. Karena saya sudah nggak sanggup lagi. Semuanya berantakan. Semuanya itu benar-benar terpuruk. Saya sudah cari nasihat sana sini, jumpa berbagai ustadz, tapi sampai saat ini saya belum benar-benar memahami. Tapi ketika lihat YouTube Bapak, benar-benar dahsyat dan luar biasa. Saya ingin Bapak yang bimbing. Apa sih Pak solusinya tolong? Nah kira-kira pertanyaan seperti itu ya. Baik, saya jawab. Saya jawab nih. Nah teman-teman kalau mengalami seperti itu, dengerin video ini hingga akhir, jangan di skip. Tonton hingga akhir biar paham ya. Walaupun sebenarnya ini pertanyaan itu sebenarnya itu aja. Dan jawaban saya juga sebenarnya sudah saya jawab di video sebelumnya. Tapi nggak apa-apa. Biar supaya lebih semangat lagi. Biar supaya lebih yakin lagi. Ya baik gini teman-teman semuanya. Ketika kita sudah terpuruk, mentok, nggak ada jalan keluar, kalau fokus Anda cari solusi, mengandalkan pikiran, mengandalkan kemampuan, mengandalkan potensi, mengandalkan relasi, mengandalkan siapapun, ente makin nyungsep, hidup ente makin susah. Emang kita ini siapa teman-teman semuanya? Kita ini hamba yang lemah, nggak bisa berbuat apa-apa. Ente kalau sudah posisi terpojok gitu, nggak bisa berbuat apa-apa, makin ente paksain cari solusi, itu makin ketutup solusi, ente makin nggak temuin itu. Kenapa? Itu sudah ditutup sama Allah tuh solusi. Kan berkali-kali saya katakan ya bahwa dunia ini itu bukan milik kita, nggak bisa kita maksain diri sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi kalau saat ini ente sudah kebingungan, sudah benar-benar terpojok, terpuruk sekali di kehidupan Anda, maka jangan cari solusi. Lah terus gimana masalah hutang saya Pak? Udah jangan cari solusi. Terus gimana?
cari aja tuh Allah, cari ampunan Allah. Selama ini ente lupa, ente ditempeleng tuh sama Allah. Ente pikir dunia ini milik siapa? Milik Allah. Yang ngatur tuh siapa? Allah. Siapapun, sebesar apapun, sehebat apapun kondisi kita, mau berapapun kenalan kita di dunia ini dengan pangkat yang tertinggi, nggak bisa teman-teman semuanya. Yang ngendaliin dunia ini itu semuanya Allah. Yang ngatur hidup kita tuh Allah, nggak ada yang lain. Maka kalau ente maksain diri cari solusi dengan kondisi seperti itu, ente makin nyungsep, ente makin stres sendiri. Maka cari itu Allah, cari ampunan Allah dulu. Apalagi hutang 1,4 miliar ya, itu seperti masalah Bapak itu ya. Itu kan banyak itu, tapi bagi Allah kecil tuh. Caranya gimana? Caranya ente jangan cari solusi, cari ampunan Allah. Terus hutangnya gimana? Nanti ada dulu, ente minta ampun dulu sama Allah. Fokus minta ampun sama Allah, jangan minta yang lainnya. Kalau kita makin maksain diri cari solusi, sudah terpojok, sudah begitu, nggak ketemu. Itu sudah ditutup sama Allah jalannya, solusi nggak ada. Terus gimana kita? Ya balik ke Allah, datang ke Allah. Itu artinya Allah itu, berkali-kali saya bilang, Allah itu menginginkan supaya kita itu balik kepadanya. Kita nggak mampu, kita nyerah, tapi kita tetap melawan dengan mengandalkan kekuatan, mengandalkan teman, mengandalkan yang lainnya. Itu namanya melawan. Udah deh teman-teman semuanya. Balik ke Allah, datang ke Allah, fokus minta ampun padanya. Terus hutang kita gimana? Ya hadapi dengan segala resiko apapun. Semua keterpurukan, kesulitan yang terjadi pada diri kita itu karena dosa-dosa kita, supaya Allah itu berikan kesulitan supaya kita ini paham bahwa dunia ini itu bukan suka-suka kita. Allah yang kendaliin, dan harusnya kalau sudah dibuat susah sama Allah harusnya bersyukur, berarti Allah ingin menyelamatkan kita, menyelamatkan diri kita. Tapi kita ngeluh. Gimana nggak ngeluh, orang maksain diri, terlalu ngandalin pikiran, terlalu ngandalin logika, terlalu ngandalin kemampuan. Ya gitu akhirnya. Maka minta ampun dulu sama Allah. Ikhtiarnya gimana? Ikhtiarnya nanti. Yang penting ente datang dulu ke Allah, tobat dulu ke Allah, minta ampun dulu ke Allah. Baru nanti Allah tunjukin tuh jalan. Allah itu nanti yang nyelesain utang-utang ente dengan cara-caranya, bukan dengan cara kita. Kalau kita mikirin cara Allah menyelesaikan utang kita, nggak mampu otak kita ini. Otak kita ini terbatas, teman-teman semua. Jadi nggak bisa. Ente memaksain diri gimana pun nggak bisa. Itu teman makin menjauh, solusi itu nggak kita dapatkan, semua orang itu menghindar, bahkan keluarga semuanya itu berantakan. Kenapa? Supaya ente itu ngerti, ente itu ditempeleng sama Allah, biar ente paham, ente pikir siapa? Kita ini lemah, kita ini hamba yang nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi cuman Allah yang ngendalin semuanya teman-teman semuanya, nggak bisa. Maka balik ke Allah. Apalagi nih ya teman-teman yang sebenarnya yang WA saya sih banyak ya, bukan hanya Bapak itu tadi. Kebetulan Bapak itu tadi malam nelpon saya, dia cerita, saya angkat. Dan sebelumnya juga ada yang WA ke saya itu, Pak, saya nggak tahu lagi berbuat, saya hutang saya itu banyak sehingga saya harus gaya lubang tutup lubang untuk menyelesaikan hutang. Nah kalau itu juga anda pakai cara itu, Anda bayar utang gali lubang tutup lubang, bakal nyungsep ente. Nggak bisa. Ente takut tuh karena ente nggak yakin sama Allah. Ente cuma bilang iya ada Allah, tapi gitu dihadapkan masalah ente nggak berani ngadapinnya. Hadapi, insya Allah teman semuanya. Selalu saya katakan, kalau hati dan pikiran kita ini kuat ke Allah, hadapin tuh, insya Allah ente kuat. Insya Allah semuanya beres, semuanya baik-baik saja. Ini tuh banyak tuh yang WA ke saya, mulai hari ini saya akan riyadhah Pak. Tapi sebelumnya sudah saya sampaikan, udah jangan melawan, fokus ke Allah. Nggak dilaksanain juga. Ada tuh 20-an, bahkan 50-an orang tuh lebih asik itu aja itu. Itu belum saya masukin ke grup semua itu. Karena di grup tuh udah banyak ya. Nah bagi teman-teman nanti insya Allah kita buat grup baru deh. Sahabat Mahkota Hati yang itu kan pertama, nanti yang kedua kita buat lagi. Maka dari itu teman-teman semuanya, saya ingatkan lagi. Kalau memang kita terpojok, sulit, sudah deh. Nyerah total, jangan paksain diri, kita nggak mampu nih teman-teman semuanya, nggak mampu. Ente tuh mau tanya ke siapapun, ketanya ke kiai, tetap jawabannya tuh sabarin, doa ikhlas, pasrah, banyakin sholawat, banyakin istighfar. Iya bener, tapi kalau ente nggak ridho, nggak ikhlas, nggak pasrah, itu kurang full. Oleh karena itu teman-teman semuanya, sudah deh, jangan paksain diri. Saya katakan, balik ke Allah.
Jangan cari solusi, apalagi gali lubang tutup lubang, jangan. Sudahlah kalau ente nggak punya uang untuk bayar, apalagi seperti kasus bapak itu kan besar ya 1,4. Nggak ada jalan satu-satunya itu. Nggak ada jalan satu-satunya kecuali kembali ke Allah, kecuali taubat kepadanya, minta ampun. Kenapa sih nggak bisa terpuruk, bisa bangkrut, bisa usahanya itu benar-benar hancur? Ya itu bisa bukan bisa jadi ya memang karena kesalahan kita mungkin sama ini kita lupa ke Allah, sholat nggak kita jaga, kita nggak bersyukur hingga akhirnya ditempeleng kita sama Allah. Emangnya dunia ini milik kita, dunia ini milik Allah, jadi nggak suka-suka kita. Nah, terus tugas kita apa? Tugas kita udah perbaikin ulang tata hidup kita. Kalau memang punya aset, lepasin tuh aset, jual semua aset itu untuk nyelesain utang. Kalau nggak punya aset, ya sudah jalanin, hadapin. Insya Allah ada Allah. Lagi-lagi saya katakan, jangan takut, ada Allah. Yang buat ente takut, gelisah itu kan karena ente nggak yakin ke Allah. Coba deh ajak diri kita ini latih, perbanyak istighfar, perbanyak sholawat. Udah deh tinggalin tuh ikhtiar dunia. Kalau pengen lunas utangnya pakai cara langit. Perbaiki bener sholat, tata bener sholat tuh 5 waktu. Jangan sampai tinggal qobliyah ba'diyah dengan alasan apapun. Paksa duluankan Allah daripada yang lainnya. Tambah lagi amalin sholawat dengan jumlah yang semampu kita, makin banyak makin mantap. Banyakin minta ampun, istighfar, kita tambah lagi bangun malam tahajud, duha, baca Quran, sedekah, kerjakan semua ibadah-ibadah yang bisa mengundang pertolongan Allah. Insya Allah kita ditolong oleh Allah. Nggak ada cara yang lain. Jadi kalau ente makin melawan, ente makin paksain diri, makin sok paten, mengandalkan potensi, mengandalkan kepintaran, mengandalkan relasi, coba aja tuh kalau nggak makin nyungsep hidup ente tuh. Udah banyak deh teman-teman saya bukti-bukti nyata itu yang begitu ya. Artinya hutang banyak itu mereka paksain diri bilang ke saya tuh, ya kalau ibadah aja kalau kita nggak bisnis nggak usaha gimana mau utang lunas. Saya bilang ya sudah coba aja, bener tuh nyungsep tuh. Bahkan ada yang sampai mau dipenjara itu. Akhirnya apa? Telepon ke saya, iya bener yang kamu bilang. Ya sudah, dari awal sudah saya katakan, sudah balik ke Allah. Jangan pakai logika, jangan terlalu banyak mikir, sudah pasrahin ke Allah. Kita nggak mampu. Utang itu sudah ranahnya Allah, bukan ranah kita. Aduh, teman-teman semuanya. Sebenarnya ini video ya, jawaban itu sebenarnya sudah saya jawab loh di video di sebelumnya. Tapi ya nggak apa-apa lah. Ya tiap malam tuh yang WA banyak, apalagi teman-temanku grup, nggak apa-apa. Insya Allah saya jawab. Ya pas waktu saya lagi senggang saya balas WA, pas lagi lama menjawab ya mungkin pas saya lagi sibuk. Tapi intinya tetap saya jawab. Saya sebisa saya jawab gitu. Nah, di luar dari teman-teman yang lain yang nelpon ke saya, WA ke saya ya, kasusnya itu masalahnya itu ya hutang semua. Hutangnya bukan ratusan juta, bahkan miliaran gitu. Ya kalau sudah hutangnya sebanyak itu, terus mau ngandalin otak lagi, mau ngandalin kemampuan diri lagi, mau ngandalin siapa? Ente nggak bisa. Semuanya itu Allah yang ngendaliin. Kalau Allah sudah tutup tuh jalan, mau kemana ente? Mau lari kemana? Mau larikan diri, terus mau gantung diri, mau bunuh diri, ya coba aja tuh, makin nyungsep, makin susah hidup kita. Karena dunia ini kan sementara, belum lagi nanti kita di akhirat gimana. Kan saya bilang ya teman-teman semuanya, sesulit apapun masalah yang kita hadapin, yang menurut kita nggak mampu, kita sampai ingin menyerah, itu karena kita terlalu mengandalkan pikiran kita. Kalau masalah yang datang pada kita itu menurut kita berat, itu artinya Allah sudah pastikan bahwa dengan hadirnya masalah itu ke diri kita, berarti kita mampu. Allah tuh nggak mungkin beri cobaan, beri masalah yang di luar dari batas kemampuan kita, itu nggak mungkin. Allah udah ukur semuanya. Yang membuat berat itu karena kita nggak yakin ke Allah, karena kita itu terlalu memandang fokus pada pikiran kita, kemudian kita terlalu fokus pada masalah kita terlalu mengandalin pikiran kita, mengandalin kepintaran kita, mengandalin diri kita. Yang padahal semuanya itu, kita ini kan makhluk Allah yang lemah, bodoh, hina, nggak bisa apa-apa. Itu semua yang ngendalin Allah. Tugas kita apa? Tugas kita itu patuh padanya, sujud padanya. Tinggalkan semua apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Sudah itu saja. Nggak ada yang lain. Ente kalau nggak percaya sudah deh, buktiin aja kalau ente mau coba itu dengan pakai cara-cara yang menurut ente bisa, coba aja tuh dengan hutang miliaran misalnya, coba aja tuh. Kalau nggak percaya ente makin nyungsep hidup ente. Ya kalaupun itu memang ente ketemu jalan keluar, ya
Nggak apa-apa, tapi ente lihat saja gimana nanti ujung-ujungnya makin nyungsep tuh. Jadi teman-teman semuanya, nggak ada yang bisa nyelesain hutang kita kecuali Allah. Nggak ada yang bisa nyelesain masalah kita kecuali Allah. Nggak ada yang bisa buat kita bahagia, buat kita itu senang. Nggak ada kecuali Allah. Semuanya Allah. Maka oleh karena itu teman-teman semuanya, sudah deh, perbaiki diri. Perbaiki diri, banyak minta ampun, banyak istighfar kepada Allah. Tata hidup kita. Mulai dari mana? Perbaiki sholat. Insya Allah kalau kita perbaiki sholat, Allah akan perbaiki segala macam kesulitan yang sedang kita hadapin. Kemudian tambah itu tahajud, tambah itu duha, tambah itu sholawat, istighfar, baca Quran, sedekah, lakuin semuanya. Fokus ke sana. Latih itu. Insya Allah kalau ente benar-benar fokus dengan segala kondisi apapun, insya Allah semuanya dibereskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ingat, ketika Anda sedang melakukan riyadhah itu, perjalanan itu nggak semudah membalikkan telapak tangan. Banyak ujian, banyak hambatan, banyak sandungan, banyak. Tapi kalau ente nyerah, ente kalah. Tapi kalau ente tetap bertahan, yakin bahwa Allah menolong, insya Allah ente ditolong. Maka jangan nyerah. Tetap optimis, tetap yakin, tetap semangat bahwa Allah itu ada bersama kita. Allah itu yang mengendalikan diri kita. Allah yang menyelesaikan semua masalah kita. Maka pelajari, yakini, lepaskan semua beban masalah, hutang apapun tuh, percayakan semuanya pada Allah. Dah, fokus kita apa? Perbaiki diri, perbaiki ibadah. Terus pantaskan diri, bawa happy. Banyak lakuin kebaikan-kebaikan. Insya Allah, rahmat Allah akan turun dengan terusnya kita melakukan kebaikan-kebaikan. Membantu orang, sedekah. Insya Allah lakukan itu. Pertolongan Allah pasti hadir. Baik teman-teman semuanya, ini saking semangatnya nih, mohon maaf ya, nggak marah, nggak sama sekali nggak marah. Saya ini orangnya humoris, tapi saya ingin memberikan motivasi dan khususnya buat bapak yang bertanya tadi malam, mudah-mudahan beliau menonton video ini ya. Tetap semangat, tetap yakin, jangan nyerah. Mau 1 triliun pun hutangmu, insya Allah kalau kita dekat ke Allah, datang ke Allah, beres sama Allah semuanya. Oke, baik teman-teman, itu aja. Mohon maaf, semoga bermanfaat dan tetap semangat, tetap yakin Allah pasti menolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.